Australia dan persiapan menuju laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Australia. Kita bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Anton Sanjoy atau Bung Joy, dan juga mantan pemain timnas, Mas Bambang Nurdiansyah yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat Salam kembali. sehat semua. Saya ke Bung Joy dulu. Ini nih kalau kita lihat di yang baru saja disampaikan oleh Tom Haye, yakin menang karena ini komposisi pemain yang dipilih oleh Kluivert. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau pemain harus yakin menang. Itu menurut saya hal yang bagus ya. Karena ngapain jalan jauh-jauh untuk draw atau kalah gitu kan. Jadi ya kalau Tom Haye bilang yakin menang, dia memang harus katakan itu, dan itu akan membangkitkan semangat pemain yang lain juga ya. Dan saya rasa menghadapi Australia di Sydney, ya meskipun main di Sydney, rasanya tidak perlu dikhawatirkan juga, karena kan Australia meskipun langganan Piala Dunia tapi ditahan Indonesia kan di Jakarta. Gitu. Jadi kepercayaan diri tinggi, tambahan pemain saya rasa lebih ke psikologis ya, karena saya tidak terlalu yakin apakah ketiga pemain, kecuali mungkin Pelupesi yang posisinya di gelandang bertahan. Mungkin itu dia yang bisa dimainkan awal gitu. Tapi kalau yang lain menurut saya masuk dalam registrasi tapi belum tentu masuk dalam DSP gitu loh. Jadi keyakinan saya kira sih memang harus ditanamkan bahwa Indonesia bisa menang lawan Australia. Ini harus ditanamkan ya Bung Joy, keyakinan akan menang. Saya ke Mas Bambang nih, sebagai mantan pemain timnas, jelang pertandingan menghitung hari, ini biasanya yang menjadi fokus di antara semua persiapan ini seperti apa? Ya, yang pasti awal itu kepercayaan diri. Tadi pemainnya sudah bilang, Tom Haye tadi bilang, buat apa? Kita main bukan untuk draw, kita untuk menang, dan mereka optimis atau berusaha menggapai 6 poin. Saya pikir itu pernyataan yang sangat bagus untuk para pemain, seperti kata Bung Joy tadi. Saya berpendapat gini, ini waktunya saja ya, terlalu mepet yang persiapannya untuk Peter Kluivert ini untuk menyiapkan timnya. Tetapi dengan beberapa pembantunya, asistennya yang punya pengalaman, pasti mereka diskusi sudah dengan pemain yang sudah berkumpul lama, apa kira-kira kesulitan, apa kekurangannya, kalau kelebihannya mesti ditingkatkan, kekurangannya apa tim ini selama ini, karena nggak mungkin waktu yang sangat mepet ini mereka bisa merubah segala-galanya. Tetapi menurut saya lazimnya pelatih kalau waktu tidak mepet dan kebetulan dia juga baru bergabung, itu biasanya meningkatkan atau menutupi kelemahan-kelemahan yang terjadi melalui komunikasi. Kan ini anak-anak Belanda banyak di situ. Pelatih yang sekarang banyak, apalagi behind the team-nya juga orang-orang Belanda. Komunikasi apa sih yang mau, yang kurang, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Seperti itu kira. Jadi kalau ini salah satu kendalanya ataupun tantangannya adalah waktu yang pendek, namun menurut Anda nih Mas Bambang, bisa diatasi dengan komunikasi yang baik ya? Antara pelatih dan juga pemain. Ya paling tidak bisa menutupi kira-kira apa sih kekurangan kita gitu loh. Karena waktu latihan kan tidak ada. Sepak bola atau olahraga kan bukan hanya teori ngomong saja, harus ada latihan, harus ada praktek gitu kan. Ada repetisi, ada pengulangan. Nah, ini waktu mereka tidak cukup menurut saya. Seperti Bung Joy tadi, pemain yang bergabung juga saya nggak menjamin juga apakah mereka fit betul, atau apakah secara chemistry mereka bisa bermain gitu kan dengan teman-teman yang lain. Dan saya menyoroti juga tiap posisi ini kan banyak numpuk nih. Tapi saya cuma lihat ada satu striker yang benar-benar real striker menurut saya, adalah Ole Romeni ini. Striker cuma satu loh ini, padahal kita harus mencetak gol ini. Tapi itu saya pikir pelatih dan krunya punya pengalaman di Belanda sana. Mudah-mudahan lebih baik lagi dan kita bisa mencetak gol. Seperti itu. Kita bisa mencetak gol, ini jadi harapan kita bersama. Bung Joy melihatnya akan seperti apa ini? Kalau kita lihat nih kan ada siapa saja kira-kira akhirnya jadinya jadi pemain yang berpotensi besar akan menjadi starting 11 dari timnas Indonesia. Saya kira kalau starting 11 tidak berbeda jauh dari tim yang dibentuk STY beberapa bulan yang lalu kan. Dan tim yang mengalahkan Arab Saudi menurut saya itu juga udah yang terbaik. Jadi komposisinya barangkali sih tidak akan terlalu banyak berubah dengan tambahan pemain. Ya mungkin di depan saja, karena benar kata Mas Bambang, sebetulnya Indonesia kan butuh striker murni. Sementara yang didatangkan kan kebanyakan gelandang dan back gitu.
bahkan kiper juga didatangkan. Tapi ya yang datang oleh Romaini saya kira memang dia satu-satunya striker murni yang ada sekarang. Rafael Struijk kan bukan striker murni, Orat Mangun bukan striker murni, Marcelino bukan striker, dia malah gelandang serang gitu. Jadi memang Indonesia tidak punya striker, ya kemungkinan besar kalau oleh Romaini dalam 2 hari dilihat oleh Kluivert, oh langsung bisa tune in dengan pemain yang lain, karena menurut saya backbone-nya tetap tim yang dibentuk oleh Sintayong kemarin. Jadi Kluivert tinggal meneruskan saja, menutupi kekurangan-kekurangan selama dipegang oleh Sintayong. Jadi rasanya sih dia sudah mempelajari ribuan video, ribuan gambar dari penampilan Indonesia. Dia tahu kekurangan mana yang harus ditutupi. Tapi kan memang waktunya berkumpul cuma 2 hari. Ini yang sangat saya tunggu nih sebetulnya, 2 hari ini mau ngapain dan apa yang akan terjadi melawan Australia ini menurut saya sangat menarik, karena 5 hari kemudian kan akan menghadapi Bahrain. Jadi menurut saya ini yang waktu-waktu yang krusial bagi tim dan Patrick Kluivert. Ya, ini tadi disampaikan lini penyerang begitu. Yang juga menjadi sorotan adalah kiper kita nih, karena juga menjadi salah satu menjadi andalan, karena pada saat melawan Australia di kandang Indonesia itu dari 19 tembakan dan 15 tendangan sudut semua ditahan oleh kiper kita. Nah, ini kita lihat line up-nya. Ini kan ada beberapa nama kiper dari timnas Indonesia maupun dari timnas Australia. Nama yang menguat tentu Martin Pas dan juga Matt Ryan nih. Kalau dibandingkan dari performa keduanya nih, Bung Joy, Anda membacanya seperti apa, Bung? Saya kira Martin Pas sejauh ini meskipun dia membuat beberapa blunder ya, tapi masih yang terbaik sekarang di tim gitu loh. Dengan adanya Audero ya di lini belakang atau di sektor kiper, ini menjadi lebih safe aja, lebih aman gitu. Dua-duanya agak sulit dibandingkan karena sama lah kira-kira. Dengan Matt Ryan saya kira juga kurang lebih sama ya. Jadi Martin Pas kalau dalam kondisi yang sangat fit, dia sulit juga ditembus gitu loh. Cuma memang kadang-kadang kalau Indonesia mendapatkan tekanan yang sangat besar, berkali-kali dihujani oleh tekanan, beberapa kali ada blunder, tapi menurut saya itu kan wajar. Ya, kiper sehebat apapun pasti ada hari jeleknya gitu loh. Tapi kita berharap kan lawan Australia ini tekanannya nggak begitu berat. Meskipun saya tidak terlalu yakin juga Patrick Kluivert akan menerapkan strategi menyerang karena menghadapi tuan rumah di Sydney dan rasanya sih akan lebih bertahan dulu. Nah, yang saya penasaran apakah pakai 4 pemain bertahan ataukah pakai 5? Karena kalau pakai 5 itu sebetulnya kan sama seperti yang dipakai Sintayong kalau menghadapi tim kuat. Tetapi kebanyakan pemain yang berlaga di Eropa pakainya 4 pemain sejajar gitu loh. Nah, ini perubahannya agak sedikit signifikan di belakang. Tapi menurut saya tidak terlalu inilah, karena pemain-pemain Indonesia yang ada di Eropa, meskipun yang berlaga di luar Eropa, sudah terbiasa dengan berganti formasi. Sudah terbiasa dengan berbagai formasi termasuk lini belakang. Kalau kita lihat pertandingan sebelumnya kan bisa dikatakan pertahanan Indonesia ini cukup solid begitu. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang melihatnya seperti apa nih? Karena pertahanan yang solid tidak cukup kan, kita juga butuh penyerangan yang bagus begitu. Dan ini menjadi PR kita di pertandingan sebelumnya. Itu yang saya mau katakan. Kalau soal pertahanan, kalau lihat database-nya atau kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebetulnya kita kan kemasukannya paling banyak lawan Jepang. Memang Jepang kelasnya luar biasa gitu kan. Tapi lawan tim-tim lain kan kita masukannya minim. Justru kebalikan, kita sulit bikin gol. Nah, ke depan ini tugasnya Patrick Kluivert bagaimana kita supaya lebih subur lah untuk mencetak gol gitu, lebih produktif lagi di depan sana. Itu yang paling penting. Kalau soal pertahanan saya pikir kita sudah cukup bagus. Apa yang dikatakan Joy tadi, kiper kita juga luar biasa. Apalagi sekarang nanti ada pemain belakang gelandang pertahan. Kalau Pesi kalau nggak salah itu gelandang pertahan itu bisa bagus membantu bertahan dia sebetulnya. Jadi lawan Australia nanti bisa saja kalau Bung Joy tadi bilang mungkin kita flat four gitu, bisa dibantu gelandang bertahan. Jadi 5 juga bertahannya gitu, 5 pemain. Bahkan kalau kita pakai 2 defense midfield umpamanya, kita bisa 6 juga gitu Bung Joy. Tapi kita kalau Pesi itu gelandang bertahannya bagus. Jadi minimal kita bertahan bisa 5 orang. Justru menurut saya yang perlu diperhatikan bagaimana kita bisa mencetak gol enggak ini yang selama ini. Mencetak gol ini kan butuh penyerang ini kan, Mas Bambang. Saya tampilkan dulu nih line up penyerang kita nih. Kita lihat nih line up penyerang kita nih. Ini ada grafisnya ini bagaimana head to head line up penyerang kita dengan line up penyerang dari Australia sendiri nih. Tanggapannya, Bung Joy?
Ya, selama ini kan memang yang dipatok selama sebelum ada Olerum ini kan memang bergantian tuh, Orat Mangun atau Mm-mm. Stroik yang jadi penyerang lah, tapi betul-betul posisinya tuh nggak kayak posisi Mas Bambang Nurdiansyah dulu, striker murni gitu. Posisinya kan kadang-kadang bergeser karena memang posisinya kan mereka bukan di situ. Dengan Mm-mm. adanya Ole, rasanya sih Ole akan dipatok sebagai target man. Kalau dia langsung tune in ya dengan tim catatannya pada 2 hari latihan itu kan menentukan sekali gitu. Mm-mm. Memang di sektor depan ini, menjadi krusial karena tidak ada satupun selama ini yang betul-betul menjadi orang yang mampu katakanlah dari 3 peluang mencetak 1 gol gitu, kira-kira begitu. Nah, ini kita butuh orang seperti itu karena nggak mungkin hanya bertahan aja, harus Oke. harus menyerang, Hmm. transisi bagus, menyerang Mm. bagus, penyelesaian akhir bagus dan mencetak gol. Dan ini Kalau yang enggak kan nggak menang juga akhirnya bisa gitu. mencetak gol ya. Terakhir ke Mas Bambang, singkat saja. Strateginya akan seperti apa? Menyerang langsung atau bertahan dulu? Saya pikir Patty Kluivert dan krunya punya pengalaman. Mm. Main di kandang lawan tidak serta-merta terus terbuka. Bagaimana mereka menentukan taktik mungkin sedikit bertahan dan melakukan counter-counter. Eh, yang pasti jangan bertahan. Tetapi bahwa menyerang bukan berarti mengabaikan pertahanan. Kan begitu Bung Joy. Baik. Ya, Menyerang tapi pertahanan. Intinya di sepak bola begini loh kalau pelatih. Ketika kita keluar menyerang, di situ juga detik itu juga kita siap untuk bertahan. Oke. Ini yang Atau kita setiap, nantikan bersama ya Mas Bambang. iya, Kita semua berharap ini pertandingan 4 hari lagi akan membuahkan hasil yang maksimal. Tentu saja kemenangan untuk Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Joy, pengamat sepak bola, dan Bambang Nurdiansyah, mantan pemain Timnas, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.